Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Sionol Podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah dosen di Agroindustri Politeknik Banjarnegara, Pak Lukman. Sehat Pak Lukman? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Harus tetap. Oke, Pak Lukman ini adalah seorang dosen di Politeknik Banjarnegara. Dosen khususnya mengajar apa Pak hari-hari di? Kalau kami bidang keilmuannya, kompetensinya di ilmu pangan. Ilmu pangan. Ya, jadi masalah pengolahan makanan dari bahan mentah menjadi bahan yang siap disantap. Oh, berarti itu ahlinya ya? Ya, karena ini berasal dari hobi saya yang suka makan. Oke. Bahkan saya lihat gelar doktornya ini itu adalah doktor ilmu pangan ya? Ya, alhamdulillah. Oke, Bapak boleh nggak bercerita kepada kita, berbagi kepada kita semuanya tentang proses pendidikan ini? Kenapa Pak ilmu pangan Pak yang disukai? Oke. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih sudah mengundang juga di acara podcast ini begitu. Jadi ini hal yang menarik sih. Awalnya saya mungkin seperti kebanyakan anak SMA pada umumnya ya. SMA mau kuliah itu masih bingung. Ini mau kemana ya? Mau kemana begitu. Kemudian saya berpikir, saya suka makan nih. Syariah kemudian program studi yang kira-kira bisa memfasilitasi hobi saya, karena saya berpikir ini sih ke depan kita itu akan nyaman gitu ya ketika bekerja, ketika beraktivitas sesuai dengan hobi kita begitu kan. Sehingga saya coba cari, kemudian menemukan beberapa referensi, lalu setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak saya ambil itu. Jadi saya ambil S1 TPHP di Teknologi Pertanian Gajah Mada. Mantap. Alumni Gajah Mada. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Iya, setelah itu saya di sana dan terus terang awalnya saya kaget ya ketika masuk ke sana karena sebenarnya tapi asli Banjarnegara ya Panjenengan? Oh, saya asli Brebes. Asli Brebes. Ya. Oke. Brebes Jawa Tengah. Saya masuk alhamdulillah di sana, dan ketika saya masuk terus terang tadi saya sampaikan saya kaget. Karena satu angkatan itu kurang lebih kami ada 80 orang, laki-lakinya itu nggak sampai 20. Lainnya itu putri semua. Perempuan semua ya? Iya, dan yang kemudian saya bikin kaget juga adalah awalnya ketika saya masuk di teknologi pangan itu, teknologi pangan dan pertanian, saya berpikir kan saya akan kemudian ya belajar tentang menu gitu ya. Ternyata kemudian yang saya temui lebih dari itu begitu. Kalau menu saya ketahui berikutnya bahwa nanti teman-teman tata boga, cuma di TPHP ini kami ternyata mendapatkan lebih dari itu. Kita belajar tentang berbagai macam aneka diversifikasi produk olahan pangan begitu, dan alhamdulillah dari situ saya belajar banyak hal tentang pangan, tidak hanya sekedar menu makanan saja. Untuk contoh misalnya S1 saya skripsinya itu berarti saya coba menciptakan variasi olahan baru atau? Tidak hanya variasi. Jadi kalau kemudian kita berbicara chef misalnya, itu kan kemudian mereka punya keahlian gitu ya, dari bahan-bahan dasar ABCD, kemudian mereka ramu itu jadi kemudian produk pangan yang kita bisa nikmati. Tapi kami di TPHP kita nggak hanya kemudian belajar tentang membuat makanannya saja, tapi kita juga belajar tentang misalnya keamanan pangannya. Ambil contoh di skripsi saya ketika S1, saya coba angkat topik tentang aflatoksin. Pernah dengar? Apa itu? Itu makanan juga? Ya, itu ternyata adalah sebuah bahan gitu ya, sebuah metabolit sekunder sebetulnya. Tapi sebenarnya bahannya itu bahan pokok yang sering orang lihat di lapangan. Iya, aflatoksinnya ada di kacang tanah. Kacang tanah. Ya. Kalau itu makanan yang sering kita makan setiap hari begitu. Jadi saya tahu. Ya, cuman ya sih memang tidak semua mengandung aflatoksin gitu. Semua kacang tanah basically sebetulnya dia sehat dan menyehatkan. Hanya beberapa kacang tanah yang memang misalnya pertumbuhannya tidak optimal gitu ya, ketika kena cekaman kekeringan
sebagai bentuk pertahanan tubuhnya sebetulnya. Si kacang tanah itu membuat defense bodinya itu dengan mengeluarkan senyawa racun yang dikenal dengan aflatoksin. Nah, Berarti repotnya adalah orang-orang kita makan. pangan ini ahli, artinya tahu ya bahwa misalkan kayak kacang tadi itu mengandung nilai kesehatan, terus diolah biar biar orang ini makan tapi juga nilainya tahu manfaatnya ya. Iya. Itu paham seperti itu ya. Tidak lebih paham dibandingkan dengan teman-teman kedokteran ya. Tapi paling tidak tahu lah. Tahu ya. Hanya kadang-kadang kalau boleh jujur, ini yang membuat saya pribadi kadang-kadang tuh jadi berpikir panjang ketika mau makan sesuatu begitu. Iya. Mau makan mikir dulu lah. Mau minum teh misalnya, ada taninnya, anti gizi nih gitu kan. Mau kemudian makan bahan dasar dengan terigu, ada glutennya nih. Karena ya kami tahu bahwa ya sih di alam ini kan yang balance ya. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Dan memang kadang-kadang tapi benar nggak sih negatif itu yang tidak baik sebetulnya untuk tubuh itu kalau berlebihan gitu. Oh ya. Kalaupun makan kita nggak berlebihan nggak masalah gitu. Sepakat saya dengan itu. Dalam konteks pangan memang seperti itu. Prinsipnya adalah balance gitu ya. Dan alam ini sungguh sangat luar biasa sih tadi saya matur. Walaupun ketika kemudian di alam tadi ada potensi aflatoksin dari kacang tanah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian menciptakan bahan lain yang namanya antioksidan. Nah, itu ada di apa itu? Banyak produk kita mengandung antioksidan begitu, termasuk di sekitar kita. Kalau kita di sini Banjarnegara, kita punya singkong gitu ya. Singkong juga kaya dengan antioksidan sebetulnya. Artinya saya berpikir para sesepuh kita gitu ya, orang-orang tua kita itu mungkin mereka belum tahu segala hal-hal yang rumit seperti ini. Tapi pola konsumsi mereka itu sebetulnya adalah pola konsumsi yang kalau saya boleh katakan jauh lebih sehat dibandingkan dengan pola konsumsi kita kebanyakan saat ini. S1 seperti itu, S2 masih linear berarti? S2 masih linear karena memang kebetulan kan keluarga besar saya itu adalah keluarga besar pengajar. Dulu sebagian besar khususnya dari ibu itu guru ya. Sehingga saya memang agak terinspirasi begitu untuk kemudian kayaknya jadi pengajar enak nih, bisa bertemu dengan banyak orang, kemudian berbagi ilmu gitu ya. Ada semacam kepuasan batinnya lah gitu. Walaupun memang dari awal saya sudah siap. Dulu kan apalagi ketika guru belum ada sertifikasi ya. Ya keluarga besar kami itu bukan keluarga besar yang mampu sekali. Tapi saya melihat bule saya, pak saya jadi guru itu rasanya kok membahagiakan sekali begitu. Ini sedikit orang seperti itu. Jadi teman-teman ya, sedikit orang terutama orang Jawa ya, itu memang dia mau terinspirasi dari keluarga sendiri. Kalau keluarganya pedagang, kadang anaknya tuh tidak bangga menjadi pedagangnya gitu. Dia mencari profesi lain dengan pendidikan yang berbeda. Padahal kalau di Cina itu kalau bapaknya pedagang, anaknya akan mau jadi pedagang. Saya menerapkan di filosofi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Jadi saya mencoba itu, walaupun kemudian saya berpikir tapi pas kecil nggak ada kan, saya pengen jadi seperti orang tua, hanya melihat dia guru, dia gitu. Iya, dan tadi saya berpikir di keluarga saya belum banyak yang menjadi dosen juga, baru satu orang setahu saya begitu. Saya berpikir coba deh jadi dosen. Makanya ketika kemudian saya lulus S2, waktu itu ada penerimaan di Banjarnegara. Saya coba beranikan diri, walaupun terus terang saat itu saya belum pernah sama sekali ke daerah yang namanya Banjarnegara. Masya Allah. Pertama kali saya ke Banjar tuh rasanya, ini daerah ada ya ternyata. Ada kehidupan ya, tapi luar biasa. Excellent. Kesan ya? Kesannya pertama kali saya ke Banjarnegara itu excellent, walaupun harus saya akui sepi ya awalnya ya Banjarnegara, tapi saya belajar banyak di sini dan saya merasa mudah-mudahan kehadiran saya di Banjarnegara secara umum, di Politeknik Banjarnegara secara khusus bisa memberikan manfaat. Itu cita-cita saya. Oke. Sampai dengan S3 ya sekarang, Bapak kan sekarang gelarnya dokter nih. Alhamdulillah. Dokter. Masih pangan, Pak? Masih.
Iya, di satu Kenapa sisi nggak mikir untuk yang lain gitu. di satu sisi gini, ada undang-undang guru dan dosen itu Iya. mengharuskan kami para dosen ketika kuliah itu linear begitu. ya. Seperti itu. Nah, saya kemudian memang ketika S1 saya sudah pangan, S2 saya juga kemudian sudah pangan, maka ya dalam tanda kutip tidak ada pilihan lain bagi saya untuk kemudian S3-nya pun di bidang pangan seperti itu. Hanya memang kemudian saya mencoba melakukan evaluasi. Kalau tadi saya cerita S1, S2 saya itu kan lebih ke arah mikrobiologi, fokus risetnya, fokus penelitiannya begitu. Sementara saya menilai di Banjarnegara, khususnya di Politeknik Banjarnegara, sangat besar peluang untuk kemudian rekayasa proses pengolahan pangan begitu. Ya, pengolahan bahan dasar menjadi bahan antara, menjadi produk berikutnya begitu. Itu peluangnya sangat besar, sehingga kemudian saya agak sedikit berbelok gitu. Di S3 ini awalnya adalah S1, S2 itu ke mikrobiologi pangan begitu ya, saya agak berbelok ke rekayasa proses pengolahan pangan. Dan ternyata memang awalnya berat, tapi memang menarik sih mencoba memasuki dunia baru. Berarti linear ya, artinya sinkron antara yang diajarkan menjadi dosen dan pendidikan gitu. Dan terus Pak, yang ini loh, hasil ini kan pangan terus ya. Hasil yang mungkin selama mengajar sampai hari ini itu bisa dibuat itu. Dari awal kemudian kami masuk ke Politeknik begitu, memang kami diberikan arahan waktu itu karena Politeknik Banjarnegara khususnya prodi agroindustri itu kan didirikan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi lokal. Sehingga kemudian pada saat awal-awal sebelum bahkan kami S3 pun penelitian-penelitian yang kami lakukan itu kemudian berhubungan dengan mengangkat potensi lokal. Contoh, dulu pernah kami mencoba melakukan penelitian panjenengan pirsa nata de coco. Oh tahu. Suka ya. Buatnya dari apa? Suka banget. Suka banget ya. Buatnya dari apa? Pirsa mboten? Kelapa mungkin. Kelapa ya. Nah, biasanya kan nata de coco itu dibuat dengan menggunakan media fermentasi air kelapa. Nah, tapi saya kemudian mencoba sejatinya semua produk larutan asal kemudian dia kaya dengan karbohidrat secara teoritis bisa jadikan media fermentasi untuk pertumbuhan startup nata de coco itu. Nah kemudian saya melihat fenomena bahwa Banjarnegara itu kaya dengan salak. Betul. Nah, repotnya, tantangannya salak kita itu dijual dalam kondisi segar sebagian besar ya, walaupun ada sudah yang diolah tapi sebagian besar itu segar. Dan salak ketika dijual segar, potensi kerusakannya sangat tinggi sekali. Hanya 2-3 hari baru rusak, apalagi yang gede-gede begitu ya, itu sangat mudah busuk. Nah sehingga waktu itu saya coba ambil tuh salak yang kondisinya rusak itu busuk, saya coba lumatkan, ekstraknya itu saya jadikan media fermentasi untuk nata. Saya sebut nata de salaka. Jadi bisa, cuman sayangnya karena kemudian substratnya itu kan dia cenderung coklat ya warnanya, sehingga ketika kemudian menjadi lapisan nata itu warnanya jadi cenderung coklat juga. Coklatnya tidak seperti coklat utuh seperti kalau kita berikan warna coklat gitu. Tapi seperti ada kandungan salak seperti itu ekstrak ya bahasanya. Itu artinya apa ya? Nilai gizinya masih sama nggak seperti salak segar gitu? Saya tidak bisa mengatakan sama ya, karena itu harus dilakukan uji lab. Tapi paling tidak waktu itu arahan saya adalah lebih ke arah bagaimana nih agar salak yang tadinya menjadi salak busuk yang menjadi byproduct yang awalnya itu hanya dibuang atau mungkin beberapa dijadikan pupuk semata, itu bisa tetap kita manfaatkan sebagai produk pangan yang nilai ekonominya bisa lebih maksimal. Betul. Ya, begitulah. Itulah fungsinya panjenengan ya. Kemudian kita juga pernah kembangkan dengan rekan kami, kolega kami, Budi Ari Cahyani. Beliau juga sangat excellent. Saya malah berpikir sekali waktu beliau coba diundang juga di sini. Siap. Luar biasa beliau. Mengembangkan waktu itu nasi instan. Nasi instan, tapi kemudian mungkin nanti khusus ya. Jadi hasil penelitian sudah jadi, misalkan tadi nasi instan itu. Nah itu yang mungkin jadi poin kita angkat. Bisa ini menarik. Dan setelah kemudian saya tadi mulai masuk ke S3,
waktu saya mulai S3 itu di Banjar sedang cukup dikembangkan mokaf ya. Itu karena mokaf kan menjadi salah satu komoditas yang sedang banyak dikembangkan di Banjarnegara, sehingga saya coba. Cuman memang sayangnya ketika saya diskusi begitu dengan promotor saya, beliau memberikan arahan, coba ada nggak ya komoditas lain yang kemudian mungkin belum begitu banyak diangkat, tapi sebetulnya punya potensi untuk dikembangkan. Nah, sehingga saat itu kami coba angkat busil. Panjenengan bisa busil? Anu ya, talas ya. Talas ya. Oke. Talas, tapi ini unik, khas dari Banjarnegara begitu. Hampir semua promotor saya di UGM waktu itu di Jogja saat itu bingung ketika saya sebutkan busil. Busil itu apa? Tapi saya terus terang itu agak kekeh gitu menggunakan konsep busil itu, karena saya menilai inilah saya gitu loh. Saya dari Banjarnegara, maka saya harus mengedepankan sisi keunikan ini, walaupun memang ya ketika kemudian saya masukkannya ke dalam jurnal misalnya, itu harus saya konversi ke nama yang lebih dikenal orang awam ya, jadi Kimpul misalnya, gitu, atau nama ilmiahnya. Tapi di Banjar memang belum banyak dikembangkan ya. Tapi menarik ini Mas Arif. Jadi apa produk olahannya dengan bahan busil itu? Kalau saat saya penelitian kemarin disertasi, saya masih baru dalam konteks ini ya, taraf uji coba dulu. Saya terapkan menjadi cookies begitu. Cookies. Ya. Tapi memang bukan cookiesnya, memang fokus saya penelitian di disertasi itu, tapi lebih ke arah modifikasi pati busilnya. Dan menarik ini loh Mas, pati busil itu ternyata dia ukuran partikelnya sangat kecil sekali. Seingat saya sekitaran 11-an mikron apa ya, saya lupa persisnya begitu. Ini jangan lebih kecil dibandingkan dengan pati tapioka. Yang ini akan sangat berpotensi untuk dijadikan bahan dasar bagi misalnya produk-produk pangan bayi misalnya, infant. Yang itu akan memberikan tekstur yang lembut begitu. Atau kemarin juga bakunya ya talas itu ya. Talas. Ini artinya kan sesuatu yang dekat dengan kita ya. Betul. Nah inilah tugas saya, tugas prodi agroindustri begitu di Politeknik untuk yuk kita kembangkan bahan pangan lokal. Sebetulnya bisa keluarkan brand yang mungkin lebih menjurus ke kesehatan, karena hari ini kan orang makan itu kan semaunya, dan asal ketemu makanan makan saja gitu kan. Akhirnya menimbulkan penyakit yang mungkin tumbuh dengan penyakit baru karena banyaknya kolaborasi makanan yang berlebihan. Yang instan, pokoknya campur-campur nih Mas. Nah, kalau misalkan ini dikembangkan menjadi suatu inovasi makanan brand tapi dengan konsep kesehatan ya. Misalkan kayak tadi talas gitu ya. Talas dijadikan sebagai makanan olahan yang menarik, yang harganya masih ekonomis, bisa dijangkau, tapi brandnya kesehatan. Ya misalkan makanan bayi dari talas tadi gitu ya, dapat ini ya. Atau roti talas misalkan kayak gitu kan. Memang kalau kita akan sampai pada klaim bisa untuk kesehatan itu memang nanti ada regulasinya lagi ya. Tapi panjenengan pernah dengar nggak sebentar dengan bahan dasar kan ada di tempat kita ya? Itu dengan pengolahan yang mungkin nggak banyak orang tahu ya Mas. Nilai ekonomi jualnya bisa tinggi atau masih bisa kan? Nah ini yang menjadi tantangan kita. Jadi pengolahan bahan pangan tradisional berbahan baku lokal gitu ya, selama ini punya kendala masalah ketersediaan bahan baku. Stabilitas ketersediaan bahan baku. Bahan baku konsistensi ketika sudah jadi itu memang dibutuhkan ya. Bahkan dalam kondisi masih segar. Jadi misalnya ketika kemarin saya punya kebun Pak. Nah ini dia. Ini yang memang jadi tantangan sih, khususnya ini saya berpikir Pemda mungkin juga bisa mengambil peran di sini ya, karena petani kita juga kan dalam hal kepemilikan lahan misalnya, kepemilikan modal di awal itu kalau mereka harus menanam dalam luasan yang besar berat begitu. Namun saya berpikir kalau ada kolaborasi yang lebih begitu sehingga bisa ada penanaman yang dalam lebih luas, karena kalau kita berbicara pertanian itu kan semakin luas lahannya, nilai produksinya kan semakin rendah. Betul. Itu tantangan pertama itu. Tantangan yang kedua adalah masalah persepsi. Ambil contoh talas. Kalau kita berbicara talas, sebagian besar orang termasuk saya pada awalnya punya persepsi talas gatel nih.
Tapi faktanya mah gatel, Pak. Iya, gatel Ya, karena Apa itu? karena pengolahannya tidak optimal begitu. Oh, gitu. Ya, di talas itu kan kita itu talas dikaruniai senjata alami gitu ya, berupa oksalat campurannya. Ada asam oksalat misalnya, kristal oksalat begitu. Yang itu memang ada dalam diri dia secara alamiah untuk mengurangi atau mencegah predator mengkonsumsi dia, mungkin tikus misalnya. Gitu ya. Gitu. Nah, Berarti bahasanya itu malahan gatelnya itu melindungi dia. iya, secara alami protektifnya dia begitu loh. Ibaratnya kalau kucing itu kukunya gitu ya. Oke. Nah, talas itu protektif alamnya adalah si oksalat itu. Oke. Nah, cuman kan kita dikasih otak nih, dikasih akal untuk berpikir begitu. Dan qadarullah Allah mudahkan oksalat itu secara teoritis dia akan segera larut kalau kita cuci. Jadi sepanjang kemudian Nanti nanti kuncinya dicuci saja sebetulnya. pencuciannya itu maksimal begitu. Ada nggak bahan lain untuk menghilangkan gatelnya itu? Dari beberapa penelitian, proses fermentasi itu terbukti efektif dengan fermentasi ya. Artinya Oke. sehingga kemudian misalnya pembuatan kalau di di tela itu proses di tela itu kan juga ada semacam dalam tanda kutip racun ya, cyanida. Pernah dengar? CN. Nah, kalau di talas itu ada oksalat, maka di tela itu ada cyanida. Itu juga kemudian dia bisa berkurang dengan pencucian. Nah, fermentasi itu bisa lebih memaksimalkan proses pengurangan dari si cyanida tadi. Ini yang sedang kami lakukan dengan Bu Dwi begitu di penelitian. Jadi mencoba melakukan beberapa variasi perlakuan proses pendahuluan ya. Ada dengan garam, ada dengan asam sitrat gitu. Sehingga harapannya nanti diperoleh talas yang kemudian ketika nanti diolah lebih lanjut, oksalatnya sudah berkurang maksimal, sehingga sensasi rasa gatal atau kalau bahasa beliau itu ceklit gitu, itu bisa berkurang begitu. Dan alhamdulillah kemarin sih setelah kita coba buat brownies ya, gitu ya, kita ujikan ke mahasiswa begitu, alhamdulillah penerimaannya baik. Oke, artinya ketika sudah jadi brownies kan nggak dilihat talesnya lagi. Iya. Brownies ya, bahannya tales dan menyehatkan. Iya, gitu ya. iya. Ada nggak fungsi kesehatan dari tales khususnya untuk kalau orang berpenyakit itu penderita apa, Pak? Kalau kemudian umbi-umbian pada umumnya gitu ya. Berarti umbi itu pada umumnya ya? Pada umumnya kita berbicara umumnya saja. Nggak cuma talas ini ya? Nggak cuma talas, karena gini, saya melihat begini, di Banjarnegara kita sebetulnya sangat potensi ini ya, tinggi sekali terkait umbi-umbian ini. Kentang, kemudian tela tadi ya, ubi kayu, kemudian talas ini sendiri. Salak ubi bukan sih itu? Bukan ya. Busul tadi itu. Busil, oke. Itu umbi-umbian. Apa dengan dahar tela? Oke. Jadi pengen sering buang angin? Iya enggak? Mungkin ya, Kalau iya bersyukur, jangan ditahan. Itu efeknya memang seperti itu ya? Karena tubuh itu kemudian khususnya di saluran cerna kita ya, si probiotiknya tadi itu bukan karena gas banyaknya gas itu? Gas itu muncul karena ada proses fermentasi. Nah, artinya kalau kemudian masih terjadi buang angin, itu artinya sistem pencernaan panjenengan masih sehat. Begitu. Nah, itu yang kemudian misalnya salah satunya yang cukup banyak. Kemudian kandungan protein pada umbi-umbian itu juga kemudian tidak kalah. Ya memang sih ini ya cukup bersaing ya dengan serealia seperti beras begitu. Tapi umbi-umbian kandungan protein juga lumayan. Nah, sehingga tantangannya sekarang memang adalah satu tadi ketersediaan, dua kemudian persepsi, karena jangan sampai masih ada persepsi wah mangan tela berarti nggak mampu nih gitu ya, makanan orang melarat gitu kan. Nah, ini yang kemudian memang harus kita hilangkan ini, bahwa tela pun itu adalah makanan yang prestisius dilihat dari segi manfaatan kandungan nutrisinya. Tuh. Terus yang ketiga ya tantangan kami adalah bagaimana nih kita akan mencoba memformulasikan, mengkreasikan ini, mendiversifikasikannya menjadi berbagai macam produk. Iya, artinya di sini sudah banyak nggak kurang lah pengetahuan di kampus ini kan untuk bahan baku yang dari talas, dari tela menjadi sebuah produk olahan ya. Pengetahuan dan alat kita lengkap nih Mas di lab. Jadi kalau kemudian misalnya nih ada bapak ibu petani begitu ya, yang kemudian pengen nih
Pak saya punya ide, kalau saya jadikan nugget misalnya nih ya, nugget talas gitu. Ayo kita coba bareng di lab kita di Prodi Agri. Karena ya terus terang saya pribadi banyak belajar dari Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu petani. Ide-ide mereka tuh orang luar biasa loh Mas. Nah, kadang-kadang itu yang saya nggak punya. Saya punya ilmunya, tapi ide saya mungkin kurang. Nah, kan kita bisa kolaborasi sehingga ide ketemu ilmunya jadi. Baiklah teman-teman, mungkin besok kita ikuti Pak Lukman ini ketika lagi praktek pembuatan produk ya, baik di lab cocok atau ini di lapangan ya. Nanti bersama mahasiswa saya begitu. Iya, ini kita luar biasa khusus lah nantilah untuk poin yang itu. Terus Pak Lukman ada nggak ini sebelum kita akhiri nih panjenengan sebetulnya belajar ini semua punya mungkin keinginan besar atau cita-cita di masa mendatang? Sekarang dosen, besok apa gitu misalkan. Kalau bicara karir sebagai dosen, saya pikir setiap Bapak Ibu dosen itu karir tertingginya kan guru besar ya. Ya saya pribadi nggak menafikan bahwa saya berharap bisa seperti teman-teman saya juga begitu, yang para senior saya begitu bisa sampai pada jenjang itu, karena saya berharap dengan mencapai jenjang itu siapa tahu kemanfaatan ilmu kita itu bisa lebih maksimal lagi. Ya bismillah, saya berpikir jalur saya juga sudah tepat saat ini ke jalur pendidikan gitu ya, sehingga secara teoritis, secara regulasi bisa. Tinggal masalahnya kira-kira saya kesampaian nggak, itu saja. Tinggal waktunya kapan gitu lah. Bismillah, mudah-mudahan masih ada umur, masih ada kesempatan begitu, itu bisa kemudian terjadi begitu. Itu sih, dan saya juga berharap sih mudah-mudahan karena saya punya prinsip begini Mas, setinggi apapun ilmu kita begitu ya, yang lebih penting adalah bagaimana ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul, gitu. Setuju Pak, setuju. Jadi nggak ada gunanya saya sekarang doktor gitu ya, kalau kemudian ya ilmu saya hanya bermanfaat untuk diri saya pribadi, bikin paper aja gitu kan, di sini atau bikin apa begitu, tapi kemudian masyarakat nggak tercerahkan. Saya rasanya kok seneng banget gitu ya ketika kemudian saya berbagi suatu hal yang menurut saya itu hal yang biasa, tapi ketika orang lain terima itu ternyata baru tahu ya ada itu ya rasanya tuh betul. Kesenangan tersendiri. Sesuatu itu sebetulnya tergantung siapa yang memberi sebetulnya. Kalau yang udah ada seorang dokter udah hasil mungkin kan harus diteliti yang iya. Tapi untuk masa depan memang punya keinginan untuk jadi guru besar ya. Bismillah. Dan tadi sih berbagi Mas, dan saya melihat begini. Tapi ada nggak sih jenjang dosen itu untuk sampai ke guru besar? Oh iya, sudah di peraturan perundangan itu sudah diatur dengan cukup jelas. Ada yang ditulis di situ ya? Oh ya, apa persyaratannya, apa yang harus lalui begitu ya, harus dilengkapi, itu semua sudah ada. Dan jujur saat ini saya masih di tahap awal, masih harus merangkak dan mendaki jauh lagi begitu. Tapi segala sesuatu pun itu harus dimulai dari awal. Langkah pertama ya, jadi untuk mencapai guru besar kalau nggak diawali, artinya sudah di jalur yang tepat dan mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Bismillah, amin. Tentunya saya harus banyak belajar dari senior-senior saya, dari rekan-rekan saya, kolega saya di Prodi Agro, luar biasa. Sudah banyak menginspirasi saya. Bolehlah terakhir kata-kata untuk mungkin untuk politeknik, untuk orang yang di luar mendengarkan. Ya. Pertama sekali lagi terima kasih sudah kemudian diundang di sini ya, dan saya memberikan nasihat ini khususnya ke diri saya pribadi sih. Saya berharap kita semua menjadi apapun kita, ilmu apapun yang kita miliki itu kemudian bisa bermanfaat untuk kemudian orang lain. Karena sejatinya saya berpikir kebahagiaan terbesar itu adalah ketika kita mampu membuat orang lain juga bahagia. Salah satu cara membuat orang lain bahagia adalah berbagi ilmu tadi itu. Karena kalau berbagi uang mungkin saya belum bisa ya. Jadi berbagi ilmu yang mungkin saya sudah insya Allah bisa lakukan. Baiklah teman-teman semuanya, pesan yang manis untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Jadilah terus orang yang bermanfaat ya. Apapun yang kita miliki, berbagilah kepada mereka dengan hati yang legowo, dengan bahagia. Maka
kita akan bahagia. Terkadang sesuatu yang kecil yang kelihatannya tidak manfaat di dalam diri kita, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak Lukman sudah hadir di acara kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Teruslah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.